Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Deo Gracia Sipautar dengan NIM 121190160 dari program studi Teknik Industri. Di sini saya akan membuat tutorial cara menyalakan, eh, membuat blink di LED menggunakan Arduino dan ESP32. Langkah yang pertama itu kita masuk browser kita untuk mendownload aplikasi. Nah, itu untuk link downloadnya itu ada di sini yang akan saya sertakan nanti di deskripsi. Lalu kita scroll ke bawah, kita temukan link ini. Kita klik. Nah, setelah itu kita download sesuai dengan laptop atau PC yang kita gunakan. Di sini ada Windows, Linux, dan macOS. Karena di sini saya menggunakan Windows, maka kita menggunakan Windows yang paling atas ini. Jika teman-teman menggunakan Linux atau macOS bisa dipilih sesuai spesifikasinya. Ini kita klik. Nah, di sini kita bisa klik just download atau jika teman-teman ingin berkontribusi dipersilahkan. Nah, ini jika teman-teman juga ingin mendaftarkan via email boleh, tapi jika tidak juga tinggal just download saja. Nah, di sini dia akan mulai mendownload, tapi karena saya sudah mendownload, jadi tidak usah di-download lagi. Setelah itu, kita masuk ke, nah, nah, setelah itu kita eh, untuk menyambungkan si port yang akan kita susun ini, dia memerlukan driver agar bisa terbaca. Untuk mendownload drivernya itu, kita link itu ada di sini. Nah, teman-teman bisa nanti dapatkan linknya di deskripsi. Nah, setelah itu, sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang paling atas. Yang di sini teman-teman juga milih sesuai spesifikasi laptop atau PC teman-teman. Ini kita klik. Nah, setelah kita download, kita masuk ke file manager. Lalu kita cari download. Nah, ini yang sudah saya download drivernya. Lalu kita klik kanan, kita akan melakukan ekstrak filenya. Ini pilih WinRAR lalu ekstrak files. Setelah itu teman-teman bisa pilih the, untuk tempat penyimpanannya. Nah, di sini saya pilih di bagian download. Setelah itu, karena saya sudah eh, menginstal drivernya sebelumnya, jadi tidak perlu lagi.
klik OK di sini saya cancel saja. Nah, setelah itu kita masuk ke device manager. Masuk ke device manager, kita buka. Nah, setelah di device manager, eh, masuk device manager, kita masuk ke bagian port. Nah, di bagian port sini, jika teman-teman belum menginstal drivernya, dia akan ada tanda seru. Nah, di sini kita klik kanan, update driver, lalu ke browse my computer. Nah, di sini kita pilih next. Nah, di sini drivernya sudah terinstall. Ini already installed. Ini kita close. Setelah itu kita masuk ke eh, kita akan menginstal ESP32-nya. Nah, di sini kita buka Bots Manager, lalu kita cari ESP32. Nah, ini kita pilih yang by ekspresif ya, teman-teman. Di sini kenapa? Nanti di sini ada tulisannya install juga belum diinstal, tapi karena saya sudah install, jadi tulisannya update. Lalu di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan pada tutorial kali ini. Ini sudah saya videokan sebelumnya. Nah, di sini adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama itu ada breadboard, yang kedua itu ada si SP32-nya, kemudian ada LED, kemudian ada kabel jumper, kemudian ada micro USB. Nah, di sini sebenarnya ada resistor tapi lupa saya tampilkan. Nah, ini kita bisa menyaksikan proses pemasangannya. Pertama itu kita memasangkan ESP32-nya ke breadboardnya itu. Lalu kita lanjutkan dengan memasang LED. Sini teman-teman harus berhati-hati dalam melakukan pemasangan. Kemudian ini dia resistor yang tadi saya lupa tampilkan di awal. Nah, ini sedikit susah pemasangannya. Harus penuh ketelitian. Nah, pas. Kita ulangi lagi. Nah, sudah terpasang. Kemudian kabel jumper male to male.
kita juga harus memastikan sudah terpasang dengan baik. Dan yang terakhir ini kabel micro USB-nya. Supaya nanti kita tinggal menyambungkan ke port. Nah, kemudian di sini kita memasukkan eh, perintah yang berisi codingan. Nah, karena di pada penyalaan LED ini saya menggunakan koneksi WiFi. Jadi di sini ini ada nama WiFi-nya dan di bawahnya password. Oke, ini nanti teman-teman bisa menirukan bahasa pemrogramannya. Setelah kita selesai menyusun, lalu kita klik ini tanda checklist verify. Kita tunggu compiling sketch ini hingga selesai. Oke, di sini harus penuh kesabaran, teman-teman. Nah, di sini sudah selesai. Kita klik upload ini tanda panah kanan. Kita tunggu lagi compiling sketch-nya. Tunggu uploading. Lalu setelah itu, setelah ini ada tulisan living, kita klik serial monitor. Lalu pada ISP-nya kita klik. Nah, di sini dia akan berusaha menyambungkan koneksinya ke WiFi GGMU. Nah, di sini kita akan mendapatkan IP address-nya. Kita pastikan koneksi WiFi-nya sama. Ini karena masih belum GGMU, kita ganti ke GGMU. Kita connect. Oke, sudah connect. Kemudian ini kita akan mendapatkan alamat IP. Ini kita copy. Lalu kita masuk ke browser. Kita paste alamat IP tadi. Nah, di sini kita akan melihat ada dua perintah yang bisa kita lakukan pada LED kita. Yang pertama itu adalah click here. Bisa. Nah, oke, maaf ada sedikit kendala teman-teman. Kita screen lagi karena terkendala sinyal.
Oke, kita lanjut. Nah, saya lanjutkan kembali. Setelah kita tadi berhasil masuk ke alamat IP itu, kita akan mendapatkan ada dua pilihan di sini. Yang pertama adalah click here to return the LED on pin 5 on. Dan yang kedua itu click here to return the LED on pin 5 off. Nah, yang di atas ini, yang on, jika kita klik, maka LED yang sudah kita rangkai tadi, LED kita itu akan menyala terus-menerus. Nah, sedangkan jika kita mengklik yang bawah ini, klik here to return the LED on pin 5 off, maka si LED tadi akan menyala itu berkedip, kelap-kelip gitu, teman-teman. Itu bisa kita lihat, ini sudah saya dokumentasikan tadi sebelumnya. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, ini awalnya saya mengklik yang bawah yang pin 5 off, makanya dia berkedip. Nah, setelah saya klik yang atas yang pin 5 on, dia menyala seperti ini, teman-teman. Dia akan menyala terus-menerus tanpa kedip. Ini saya pencet lagi yang bawah, pin 5 off, sehingga dia kena klip lagi. Oke, eh, sekian dari tutorial yang bisa saya sampaikan. Sekiranya teman-teman bisa mempraktekannya di kehidupan teman-teman masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.